Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, ketemu lagi bersama saya Henry Maulana dalam channel Al-Multahi. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah stigmatisasi negatif terhadap Islam. Tentunya stigma negatif yang terlontarkan kepada Islam itu sudah lama ada sebenarnya. Bahkan sampai zaman nubuah juga, zaman kenabian juga ada stigma negatif yang dilontarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk itu saya akan bahas untuk kesempatan kali ini sejarah stigmatisasi negatif terhadap Islam dan hikmah dari masuk Islamnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Kisah bermula dari Tufail bin Amr ad-Dawsi. Tufail bin Amr ad-Dawsi ini merupakan pembesar di Yaman, kemudian seorang penyair juga. Ketika ingin berangkat ke Mekah, tentunya disambut oleh kufar Quraisy karena seorang pembesar disambut dengan sambutan yang layak untuk Tufail ini. Kemudian Quraisy juga bukan hanya menyambut tapi memperingatkan bahwasanya ada seorang yang berbahaya dari Bani Hashim. Itu adalah Muhammad bin Abdullah, Rasulullah SAW. Tentunya kaum kufar Quraisy berkata demikian, ya Tufail, innaka qaddamta biladana fa ahbabna an nuhadziraka min rajulin dhahara bainana ففرق جماعتنا وشتت أمرنا وإنما قوله السحر وإننا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا ولا تكلمنه ولا تسمعنه. Wahai Tufail, bahwasanya kau sudah datang di negara kami, kata kaum kufar Quraisy. Kami ingin menyampaikan kepada engkau, wahai Tufail, ada seorang di antara kami yang memecah belah jamaah kami dan menghancurkan urusan kami. Kami takut kepada engkau dan kaum engkau untuk masuk ke dalam masalah yang kami ada di dalam. Wahai Tufail, jangan ngobrol dengan orang tersebut, kemudian jangan mendengarkan apapun dari orang tersebut. Ini merupakan stigma negatif yang diberikan oleh kufar Quraisy ya kepada Tufail seperti itu tentang Islam dan Rasulullah SAW tentunya. Tentunya Tufail pun mempercayai apa yang dikatakan oleh kufar Quraisy ketika itu. Tufail pun tidak mau berbicara dengan orang tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena ketakutan gitu ya. Kemudian tidak mau mendengarkan apapun dari Rasulullah SAW. Langsung mempercayai apa yang dikatakan oleh kufar Quraisy ketika itu. Ketika Tufail ke Mekah, kemudian di Mekah ada Rasulullah SAW sedang sholat, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika melihat Rasulullah SAW, qadarullah ma syaa fa'ala, Tufail sedikit mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dari Al-Quran ketika sholat Rasulullah SAW. Kemudian Tufail itu berbicara kepada hatinya, ya Tufail, wallahi innahu rajulun labibun syair ma yakhfa alaihi al-hasan min al-qabih ma tamna'uka an tasma min hadar rajul in kana ya'ti hasanan qabaltahu wa in kana qabihan taraktahu. Wahai Tufail, kepada dirinya sendiri bahwasanya dia itu seorang yang waras kemudian masuk akal ya, berakal maksudnya. Yang waras berakal kemudian dia juga penyair. Kemudian tidak terlihat perangainya itu ada sesuatu yang jelek seperti itu. Perangainya itu bagus sekali. Kenapa wahai Tufail kamu itu tidak mau mendengarkan kepada orang tersebut? Dengarkanlah, kalau dia itu datang dengan sesuatu yang baik maka terimalah. Kalau datang dengan sesuatu yang buruk maka tinggalkanlah. Itu kata Tufail kepada dirinya sendiri. Kemudian Tufail ketika itu mendengarkan ya secara diam-diam Rasulullah SAW dengan apa yang dibaca Rasulullah SAW. Karena ini ucapan yang bagus, kata Tufail seperti itu. Kemudian secara sembunyi-sembunyi Tufail juga ketika Nabi Muhammad SAW itu pergi pulang ya dari Mekah itu, dari Ka'bah itu pulang ke rumahnya, Tufail juga mengikuti dari belakang Rasulullah SAW. Ketika masuk ke rumahnya, kemudian Tufail berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad,
inna qaumaka yaqulu li kadza wa kadza. Wahai Muhammad, sungguhnya kaum kamu itu berbicara kepadaku bahwasanya kamu itu seperti ini dan seperti itu. Ya, tidak boleh dengarkan, berbahaya. Stigma negatif semuanya tumpahkan kepada Rasulullah SAW ketika itu. Kemudian kata Tufail, apa yang kamu punya wahai Muhammad? Kemudian Rasulullah SAW membacakan Al-Quran. Kemudian Tufail mendengarkan Al-Quran tersebut, ya. Kemudian Tufail berkata, wala wallahi ma sami'tu qawlan ahsan minhu wa amran a'dal minhu fa aslamtu wa syahidtu syahadatal haq. Kemudian Tufail berkata, demi Allah, saya itu tidak pernah mendengarkan ucapan sebaik itu dan hikmah yang terkandung dalam ucapan tersebut seadil itu. Kemudian saya pun masuk Islam dan menyaksikan dan bersyahadat, ya, syahadatul haq, kesaksian yang benar. Itu yang dikatakan Tufail kepada Rasulullah SAW ketika itu, dan Tufail pun masuk Islam. Kemudian pergi ke Yaman kembali, ya. Kemudian setelah tahun 7 Hijriah dari Hijrah Nabawiyah seperti itu, Tufail kembali ke Rasulullah SAW, bertemu dengan Rasulullah SAW tidak sendirian, tapi bersama 70 keluarga dari Yaman. 70 keluarga ini semuanya masuk Islam dari tangan Tufail bin Amr ad-Dawsi. Dan di antara 70 ini ada seorang yang sangat kurus, ya, kemudian sangat miskin sekali, dan perangainya itu kelihatan sangat susah sekali orang tersebut. Dan orang tersebut tentunya yang akan terdaftar dalam list orang-orang hebat dalam sejarah sampai hari kiamat. Tentunya ini adalah Abdurrahman bin Sakhrin al-Azdi. Abdurrahman bin Sakhrin al-Azdi. Abdurrahman bin Sakhrin al-Azdi tentunya ini adalah nama lain dari nama asli, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya bukan saja memasukkan Tufail ke dalam Islam, tetapi menjadi perantara Abu Hurairah masuk Islam dengan tangan Tufail. Tentunya sebelum saya menjelaskan tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, coba kita renungkan kembali kisah Tufail bin Amr ad-Dawsi tadi. Tentunya kisah Tufail ini sangat luar biasa sekali, menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan mulut-mulut mereka, dengan perkataan-perkataan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Jadi afwah di sini adalah mulut, afwah di sini mulut, dan mulut ini adalah masdarul kalam. Masdarul kalam merupakan sumber ucapan atau di ayat iklan dan pengumuman dan lain sebagainya, media gitu, ya, afwah ini. Jadi kalau persis seperti zaman sekarang, tentunya kita dengarkan ada media, radio, televisi dan lain sebagainya. Ada mungkin global atau lokal yang memframing Islam atau memberikan stigma negatif kepada Islam, bahwa Islam itu teroris, berbahaya dan lain sebagainya, kumuh dan lain sebagainya, yang punya stigma negatif seperti itu. Jangan khawatir, mungkin ini adalah kemenangan yang dekat untuk kaum muslimin, seperti dalam kisah Tufail tersebut. Malah Tufail itu masuk Islam, bukan menjadi ingkar kepada Nabi atau menjadi kafir kepada Nabi. Bahkan sebaliknya, ini bukan hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam kisah tersebut. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan tentang Abdurrahman bin Sakhrin al-Azdi. Abdurrahman bin Sakhrin al-Azdi tentunya lebih dikenal dengan Abu Hurairah. Seperti itu, Abu Hurairah. Karena apa? Karena Abu Hurairah selalu ada dalam pundaknya itu hirah itu kucing, ya, kecil seperti itu. Maka lama-kelamaan setelah berbulan-bulan setelah masuk Islam dikenal dengan Abu Hurairah, namanya itu Bapak Kucing. Kemudian Abu Hurairah menemani Rasulullah SAW tidak lebih dari 4 tahun. 4 tahun yang mana dakwahnya itu
waktu dakwahnya itu Rasulullah SAW hanya ada dalam 23 tahun saja. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda dengan waktu 4 tahun ini bisa menghafalkan 4026 hadis dari Rasulullah SAW dengan waktu yang singkat, tentunya menjadi para sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya. Kenapa hafalan hadisnya bisa paling banyak? Tentunya yang pertama dari segi kekuatan hafalannya sangat bagus. Kemudian yang kedua, tentunya Abu Hurairah ini seorang yang miskin ya, tidak sibuk dengan perdagangan, kemudian tidak punya tanah ya, dia tidak sibuk dengan cocok tanam seperti itu. Dan yang terakhir, tidak punya keluarga ya. Jadi Abu Hurairah menyibukkan dirinya bersama Rasulullah SAW, mengambil ilmu dari Rasulullah SAW dan menghafalkan hadis. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu sangat berkontribusi terhadap Islam dan kaum muslimin. Dengan hadis-hadisnya kita bisa membaca hadis-hadis dari Abu Hurairah yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya jazahullahu khairan katsira Abu Hurairah yang telah memberikan kontribusi yang besar untuk umat Islam dan kaum muslimin secara khususnya. Dan tentunya kita selalu ingat jasa Abu Hurairah ini, dan itu tentunya kisah Abu Hurairah dan hikmah dari kisah tersebut mudah-mudahan bisa bermanfaat buat antum semuanya. Tentunya itu yang bisa disampaikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng supaya antum dapat pengetahuan yang baru dari video saya ini. Itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.